NPP 04. Silakan naik, Nak. Ya, silakan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Jika ingin menangkap ikan, tangkaplah ikan di dalam kolam. Jika Anda sudah makan, janganlah lemas menjawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok lemas? Ayo, ketahuan kan yang belum makan? Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati para dewan juri yang ada di sini, dan yang saya hormati hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saya sayangi kakak-kakak, adik-adik dan teman-teman seperjuangan. Yang pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, terutama nikmat kesehatan, sehingga kita dapat menghadiri acara yang berbahagia ini. Salawat beriring salam juga tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita ke jalan terang benderang, yaitu jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Adapun maksud dan tujuan saya berdiri di sini yaitu ingin menyampaikan pidato saya yang berjudul pentingnya menuntut ilmu. Hadirin yang dirahmati Allah, dahulu kala Nabi Sulaiman pernah ditawarkan 3 hal oleh Allah Subhanahu wa taala. Hai Sulaiman, kata Allah, kamu hendak memilih yang mana antara ilmu, harta, atau kekuasaan? Nabi Sulaiman tidak memilih harta ataupun kekuasaan, tetapi yang dipilih adalah ilmu. Mengapa Nabi Sulaiman tidak memilih harta ataupun kekuasaan? Karena dengan ilmulah Nabi Sulaiman mendapatkan kekuasaan dan kerajaan yang megah. Hartanya banyak melimpah, perabotannya mewah-mewah, sampai istrinya pun cantik dan solehah. Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Mujaddalah ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, yang artinya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antaranya dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Nabi Muhammad SAW juga bersabda, "Man aradat dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man arada ma fa'alaihi bil ilmi." Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, maka hendak dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, maka hendak dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia akhirat, maka hendak dengan ilmu. Hadirin yang dirahmati Allah, kisah Nabi Sulaiman ini menunjukkan dengan jelas betapa pentingnya ilmu pengetahuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Tanpa ilmu, kita akan menjadi orang yang sesat dan menjadi jahat, bahkan melarat sampai masuk ke liang lahat. Na'udzubillah min zalik. Namun di zaman sekarang ini, para generasi muda sangat sulit kalau disuruh untuk menuntut ilmu. Mereka begitu terlena dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Coba kita perhatikan di sekeliling kita, Bapak Ibu. Anak-anak dan para remaja di masa kini, mereka lebih memilih bermain gadget daripada
mereka belajar. Kemana-mana yang dibawa HP aja. Benar nggak Bapak Ibu? Mama-mama ini sampai sakit lehernya jerit-jerit, nyuruh anaknya belajar. Susahnya minta ampun. Contohnya, ada yang dekat rumah saya, mamanya nyuruh anaknya belajar. Ngomong gini, Maulana, belajar dulu nak, jangan main HP aja kau. Apa jawaban anaknya? Iya loh mak, sedikit lagi, bentar lagi lah ini udah mau siap. Bentar lagi, tapi ditunggu-tunggu 2 jam, nggak balik juga. Sampai tidur mamanya nunggu-nunggu anaknya, sampai ngiler-ngiler pun. Ih, kasihan kali lah itu kan mamanya. Betul nggak Bapak Ibu? Nah, oleh karena itu Bapak Ibu harus rajin-rajin mengingatkan anaknya untuk rajin sekolah, rajin mengaji, supaya kalau besar nanti tidak ada penyesalan. Ya Pak ya, Bu. Nyanyi dulu kita yuk, dan gak tegang kali kita. Wahai anak bangsa, perbanyak ilmumu, jangan kau terlena dengan duniamu untuk menghadapi di masa depanmu. Sebelum kau pergi menghadap Tuhanmu, jreng 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 jreng. Hadirin yang dirahmati Allah, sebagai penerus bangsa, kita harus menjadi anak yang berpengetahuan luas, memiliki cita-cita dan semangat juang yang tinggi. Karena masa depan bangsa ada di tangan kita sebagai penerus bangsa. Sebelum saya mengakhiri pidato saya ini, marilah kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al ilmuna nafi'an waj'alna min ibadikas shalihin. Ya Allah, jadikanlah ilmu kami bermanfaat dan jadikanlah kami termasuk di antara hamba-hambamu yang soleh. Amin. Demikianlah pidato singkat yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika terdapat kata yang salah dalam penyampaian pidato saya ini, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Buah kemiri jangan dibelah, kalau dibelah marahlah. Soimah, rajin-rajinlah belajar di sekolah, banyak membaca saat di rumah. Pergi ke hutan berburu rusa, dapat emas dipotong 2. Jika Anda suka dengan pidato saya, bolehlah ikut lembah selanjutnya. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tunggu dulu nah. Siapa namanya? Maulida Anissa. Gimana perasaannya? Senang, alhamdulillah. Oke, terima kasih Maulida. Silahkan kembali. Selanjutnya kepada NPP 04 agar maju